Anak heran orang-orang sekarang ini, ustadz-ustadz kiai-kiai sekarang. Herannya apa? Sampai seperti Imad ini, sampai meragukan syak, meragukan nasab habaib. Nah, yang lebih ana bingung lagi, makanya nih, ketika ana bilang Wali Songo itu nasabnya bersambung kepada Amul Faqih, Sayyidina Ali Amul Faqih. Ya. Ana bilang kan, Wali Songo itu Azamat Khon. Wali Songo itu Azamat Khon. Tetapi putus sampai di Wali Songo. Adapun anak-anak turunnya ini yang maksudnya bukan anak turun, maksudnya yang sekarang ini yang ngaku-ngaku Azamat Khon ini, itu nggak ada terdaftar di Robito atau Nagoba, alias maskuk, masih syak juga. Nah, yang ana maksud mereka ya, yang ngaku-ngaku keturunan Wali Songo bilang, oh itu Bahar bin Smith. Kenapa kok meragukan nasab Wali Songo? Kenapa bilang Wali Songo tidak punya garis keturunan? Ente kenapa nggak ngomong ke Imad? Ana bilang bahwasanya Wali Songo terputus. Bukan, Wali Songonya adalah habaib. Karena nasab mereka bersambung kepada Sayyidina Abdul Malik Azamat Khan bin Alwi Amul Faqih. Imad lebih parah. Kenapa? Karena Imad berarti nggak ngakui Wali Songo sebagai habaib. Karena Wali Songo nasabnya bersambung kepada Amul Faqih bersambung kepada Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Sedangkan Ubaidillah diingkari, dibilang nggak ada sama Imad. Harusnya ente orang para keturunan Wali Songo lebih marah, lebih protes ke Imad daripada ke anak. Karena yang anda ngomongin fakta, kebenaran sesuai surat Robito dan surat Nagoba. Coba ente pikir, ini enggak? Kan begitu? Paham nggak maksudnya? Ana bilang Azamat Khan yang sekarang nggak ada, berdasarkan surat edaran Robito dan Nagoba. Imad bilang habaib Indonesia nggak ada. Sayyidina Ubaidillah itu nggak ada. Ahmad Al-Muhajir nggak punya anak. Berarti kan dia menafikan Wali Songo. Yang harusnya lebih marah siapa? Ana atau yang ngaku-ngaku cucu Wali Songo? Harusnya kalian yang ngaku cucu Wali Songo. Tapi kenapa pertanyaannya? Kenapa kok mereka nggak marah? Justru ke ana. Ngomong ini petentang ya Allah ya Rabbi. Berarti huwa humahum. Mungkin ada skenario di balik itu. Lah, ya harusnya kan lebih marahnya ke Imad dong. Karena Wali Songo berarti nggak dianggap. Berarti Wali Songo nggak dianggap sama Imad. Ayo, anak tantang. Mana yang ngaku-ngaku turun Wali Songo? Kenapa nggak serang Imad? Kenapa nggak tanya ke Imad? Berarti Imad, oh terus mau dibilang Wali Songo dari Sayyidina Hasan. Nggak ada. Yang paling muktamad Wali Songo itu dari jalur Amul Faqih, Sayyidina Husain, bukan dari Sayyidina Hasan. Kalau Sayyidina Hasan itu hanya dari hasil tes DNA. Katanya yang anda dengar seperti itu. Orang Wali Songo dari Sayyidina Husain, dari Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad yang dibilang sama Imad. Maka inilah yang terjadi di zaman sekarang. Tapi ya alangkah lebih baiknya hilangkan semua perdebatan. Di bulan Syawal ini hilangkan semuanya. Kamu dengan kamu punya pendapat silahkan. Kami dengan pendapat kami ya pendapat kami. Kamu dengan pendapat kamu silahkan, kamu dengan pendapat kamu. Kan kita orang nggak pernah nyerang. Kita tidak pernah menyerang sebelum diserang. Kita tidak pernah melawan sebelum dilawan. Kita orang tidak pernah terbakar sebelum dibakar. Nah, ada satu lagi nih yang anda nggak terima pernyataan Fuad kemarin. Satu, Habib Taufik Assegaf dipanggil nama. Habib Taufik ini ketua Robito, orang tua kami. Habaib yang lurus, yang lembut, muridnya ribuan.
dipanggil nama sama dia. Siapa dia? Itu satu. Kedua, dia bilang Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini sebenarnya ulama biasa-biasa aja lah. Hah? Ulama biasa-biasa aja. Ibnu Hajar Al-Haytami ulama biasa-biasa. Makanya orang makin hari kalau kata cari wong Jawa makin hari makin kering. Di antara sekitar 1570 sampai 1580 peninggalan dari Pangeran Arif bin Sunan Derajat bin Sunan Ampel. Ini adalah bukti sezaman keberadaan dari para wali songo. Dibuktikan dengan ditemukannya manuskrip yang masih asli. Antara kertas deluang itu mulai digunakan oleh orang-orang tua kita zaman dulu sejak masuknya Islam di Indonesia. Ini kertas asli, masih kertas deluang, yang di dalam kertas deluang ini tidak ada watermark. Jadi untuk mengetahui kapan dia ditulis, ini kita lihat kolofon daripada manuskrip itu. Kolofon adalah kalimat terakhir yang ada di dalam sebuah manuskrip, menunjukkan tahun berapa dia disalin dan siapa penyalinnya. Para pakar sejarah yang selama ini sedang mencari di mana manuskrip Wali Songo, hari ini kita telah menemukannya. Wahai bangsaku, bangsa Nusantara, terutama umat Islam, yang keislaman kita di antaranya di tengah-tengah disebarkan oleh para Wali Songo dengan masif pada abad ke-16 Masehi. Ini sudah terbukti bahwa Wali Songo adalah betul-betul real manusia bersejarah. Dia adalah sosok historis, dibuktikan oleh manuskrip yang ada nama Pangeran Arif bin Sunan Derajat. Dulu kita hanya mengetahui para Wali Songo yang terbukti mereka sosok historis ketika mereka jadi raja, seperti anak daripada Sunan Gunung Jati, yaitu Sultan Muhammad Hasanuddin atau Sunan Giri, yang masih ada peninggalan arkeologis. Tapi hari ini kita bisa mengetahui Wali Songo yang lain dengan bukti kitab yang ditulis pada masanya oleh cucu daripada Sunan Ampel, yaitu Pangeran Arif bin Sunan Derajat bin Sunan Ampel. Ini membuktikan kekayaan khazanah daripada keagamaan Islam di Indonesia yang dibuktikan dengan peninggalan-peninggalan turas dari Sunan Derajat yang ditulis oleh putranya Pangeran Arif bin Sunan Derajat. Ini membuktikan bahwa Wali Songo adalah sosok historis, dan menyebarnya agama Islam di Indonesia betul-betul telah dibuktikan adalah andil daripada Wali Songo. Saya dan Kiai Salim serta Tubagus Maginur Fadil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.